line up. You might fuck my lord, you might call my lord. Love gon' set me up, bitch gon' set me up. Halo guys, ketemu lagi di channel And The Well Lovers. Nah, kali ini sengaja, kebetulan saya memang lagi di luar kota, tapi juga memang saya menemukan bahasan yang sangat unik tentang bocoran Boruto manga chapter 68. Nah, ini benar-benar harus kita tonton ya, karena memang walaupun bocoran ini masih bocoran awal, tapi setidaknya sampai nanti keluar bocoran yang lengkap, kita sudah bisa mengetahui apa yang kira-kira akan keluar di Boruto manga chapter 68. Intinya akan ada suatu gebrakan dan ternyata beberapa teori saya benar dan jadi kenyataan. Seperti apa? Kali ini kita akan bahas bersama. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman. Dan bagi teman-teman pecinta Marvel, jangan lupa juga untuk subscribe channel Marvel Mania yang linknya ada di kanan atas video ini ya. Let's check it out. Sebelumnya saya punya teori jika Shikamaru sudah ditanamkan tanda cakar oleh kode di tubuhnya tanpa Shikamaru sadari. Dan ternyata itu benar. Di Boruto manga chapter 68, bocoran yang sudah keluar, dan ini valid bocorannya, ternyata tanda cakar itu ada di tubuh Shikamaru dan membuat seseorang muncul dari tanda cakar itu. Tapi yang ternyata berbeda, bukan kode yang muncul, justru malah Eida yang muncul. Nah, kali ini kita akan bahas dulu ya, tentang cover Boruto chapter 68 dulu. Di sini kita bisa melihat covernya itu menceritakan tentang, memperlihatkan tentang Boruto. Yang mana sekarang Boruto tubuhnya itu sudah menjadi 100% Otsutsuki. Bahkan Boruto bisa dikatakan sudah bukan manusia biasa lagi. Dan yang unik adalah Momoshiki sebenarnya sekarang sudah tidak ada lagi bisa bangkit di tubuh Boruto. Dia selamanya terkungkung dalam tubuh Boruto walaupun dia tidak mati. Jadi kalau kasarnya itu kayak semacam Jinchuriki gitu. Jadi Momoshiki dia ada di tubuh Boruto dan akan tetap ada di sana sampai mungkin selamanya, kecuali Boruto mau membagi tubuhnya atau membagi karmanya dengan yang lain. Tapi di sini Boruto bisa menghasilkan kekuatan Momoshiki secara full. Sebaliknya, Momoshiki juga kadang-kadang jika diperlukan atau mungkin jika kondisinya mendukung, dia akan mengambil alih tubuh Boruto walaupun untuk sementara saja. Intinya Boruto dan Momoshiki sekarang akan terkungkung selamanya dalam satu tubuh secara teorinya. Nah, judulnya ternyata adalah bekas luka. Nah, bekas luka ini bisa merujuk pada banyak hal. Pertama, bekas luka dari Boruto, karena setelah sebelumnya dia mati, kemudian oleh Momoshiki dipindahkan Otsutsukifikasi yang harusnya ke tubuhnya untuk jiwanya Momoshiki menjadi ke tubuh Boruto untuk jaringannya. Nah, atau yang kedua, bekas luka ini bisa jadi adalah bekas luka Shikamaru yang sebelumnya dijadikan sandera oleh kode di pertarungan. Shikamaru kan sebelumnya sempat ditahan oleh kode dan dia dicekik. Nah, bekas luka itu bisa jadi sebenarnya menandakan tanda cakar dari kode yang ditanamkan ke dalam tubuh Shikamaru tanpa Shikamaru sadari. Nah, ternyata ada fakta lain, selain tanda cakar itu ada di tubuh Shikamaru, ternyata benar-benar tanda cakar itu digunakan. Kita tahu bahwa ternyata kode memang tidak bisa datang ke Konoha karena tidak punya tanda cakar yang ada di dalam Konoha, hanya di perbatasan saja. Tapi ternyata dengan pintarnya, kode menanamkan tanda cakar tubuh Shikamaru dan dengan itu dia bisa datang ke Konoha. Tapi kode lebih pintar lagi, dia tidak datang dari sendirinya atau datang dengan sendirinya ke Konoha melalui tanda cakar itu. Dia malah meminta Eida yang datang. Jadi Eida lah yang datang. Dan kejadian itu pas banget ketika Shikamaru sedang mendatangi Amado. Jadi ketika sedang mendatangi Amado, di kondisi yang mungkin penjagaannya ada di luar, muncullah Eida dari tubuh Shikamaru dengan menggunakan tanda cakar kode, dan Eida itulah yang akan menculik Amado. Atau bahkan mungkin tidak menculik Amado, tapi membuat Amado melepaskan limiter yang ada di tubuh kode. Nah, di sini selain itu, kita juga menemukan fakta lain bahwa ternyata senjata andalan yang digunakan oleh kode itu tidak lain dan tidak bukan adalah Delta baru. Jadi dia ternyata memodifikasi sisa tubuh Delta. Ternyata sebelumnya itu kan kita tahu bahwa Delta itu tubuhnya itu ada beberapa, ada 3 tubuhnya itu. 1 sudah dihancurkan sehingga sisa 2 lagi. Nah, yang 2 lagi ini sudah dipakai, satunya lagi untuk bangkit oleh Delta, satunya lagi yang belum dipakai. Ternyata yang belum dipakai ini digunakan oleh Amado untuk menciptakan Delta baru yang menjadi sekutu Konoha. Dan di sini kita bisa melihat ketika Eida datang dengan tiba-tiba, otomatis Delta yang berpihak kepada Konoha di atas perintah dari Amado langsung menyerang Eida di sini. Yang unik di sini kita bisa melihat seolah-olah bahwa ternyata
yang menjadi andalan dari Amado itu tidak lain tidak bukan adalah Delta sendiri, karena menurut Amado sepertinya Delta sangat kuat dan mungkin bisa memberikan perlawanan yang sangat sengit kepada kode. Kita bisa melihat ekspresi kaget yang begitu luar biasa dari Amado ketika melihat Eida. Ini bisa menandakan bahwa Amado tidak pernah menyangka Eida bisa datang dengan mudahnya. Tentunya gara-gara kode itu. Yang saya curigai, saya sebelumnya pernah mengatakan jika ada kemungkinan Eida itu sebenarnya adalah anaknya Amado yang diubah menjadi cyborg. Karena seolah-olah Eida sendiri mengatakan bahwa dia pernah punya keluarga, tapi tersisa sekarang hanya Daemon saja. Sedangkan Amado sendiri mengatakan bahwa sebelumnya dia pernah punya anak perempuan. Nah, entah kenapa kekagetan dari Amado itu justru karena mungkin dia sudah lama tidak bertemu dengan Eida yang mirip dengan anaknya. Tapi itu baru teori saya ya. Atau bisa jadi Amado kaget kenapa Eida bisa datang tapi tanpa dia bisa merasakannya atau tanpa dia bisa menstrategikannya untuk menahan. Kita tahu bahwa Eida itu sebenarnya dibagikan oleh kode tanpa sepengetahuan Amado. Dari sini Amado hanya mengetahui jika tersisa dari Kara itu kode saja. Ternyata kode sudah membagikan Eida dan Daemon. Yang unik di sini ketika Eida muncul, tentu saja Amado langsung kaget. Kenapa Eida bisa datang begitu? Dan karena Eida tiba-tiba datang di sini, seolah-olah kondisi jadi berubah. Kita tahu bahwa sebelumnya Amado dalam kondisi aman karena dijaga oleh para shinobi Konoha. Tapi dengan Eida datang tiba-tiba ke Konoha, semua bisa berubah. Eida bisa mempunyai kekuatan untuk mengubah pola pikir atau mengubah perasaan seseorang sehingga jatuh cinta kepadanya dan mengikuti perintahnya dia. Karena itu, dengan kekuatan Eida ini, bisa jadi para shinobi Konoha akan tunduk padanya, walaupun Amado sudah menahan dirinya dengan menciptakan pelindung mata khusus yang bisa melindungi dari serangan Eida, tapi tanpa adanya perlindungan yang kuat, Amado tetap saja bisa diculik dengan mudah oleh Eida. Itu bocoran selanjutnya ya. Lalu kemudian di sini kita bisa melihat ada sedikit tulisan yang menjelaskan inti dari apa yang akan terjadi di Boruto Manga Chapter 68. Di sini mengatakan bahwa semua orang kembali ke desa. Setelah berbicara dengan Amado, Shikamaru pergi dan menuju Amado secara sendirian. Jadi di sini Amado itu ada di tempat khusus. Nah, Shikamaru datanglah ke sana untuk menemui Amado. Tapi sayangnya, ternyata Shikamaru memiliki tanda cakar dari kode. Jelas ya. Di sini bahwa teori saya sebelumnya bahwa Shikamaru itu ditanami tanda cakar dari kode itu ternyata terbukti. Kalau teman-teman pengen tahu lebih jelasnya, kenapa bisa Shikamaru mendapatkan tanda cakar dari kode, silahkan cek di video di sini ya. Oke, kita lanjut. Jadi kode pada akhirnya bisa menemukan Amado. Jadi berkat bantuan dari Eida yang bisa melihat apapun dengan menggunakan God Eye-nya, yang mana dia bisa melihat berbagai kondisi di satu waktu yang sama tanpa perlu harus di sana, Eida bisa mengetahui bahwa ternyata Shikamaru yang punya tanda cakar itu sedang berada dekat dengan Amado. Pada saat kritis ini, mereka membangunkan Delta di lab Amado. Jadi di sini ada kemungkinan di sini Delta dibangunkan di laboratorium Amado. Lalu kemudian teks protidio halaman terakhir di sini disebutkan di akhir Eida akhirnya bergabung secara langsung. Mungkin di sini bergabung secara langsung adalah Eida akhirnya ikut dalam pertempuran. Selama ini kan Eida baru seperti supporting saja bagi kode, tapi ternyata di sini Eida juga ikut bergabung dalam pertempuran. Dan bisakah pencabutan limiter kode dicegah? Nah, di pertanyaan ini seolah-olah mempertanyakan bahwa limiter kode yang selama ini aman dalam diri Amado akan menjadi sangat rawan karena Eida sudah ada di sana. Kekuatan Eida, yaitu Senrigan-nya, bisa membuat semua orang tunduk padanya. Tentunya, ini akan sangat sulit. Tanpa ada perlawanan, tanpa ada perlindungan dari Konoha, Amado pasti tidak akan bisa bertahan dari bujukan dari Eida atau dari ancaman kode. Pada akhirnya, kalau memang tidak ada yang bisa menyelamatkan Amado, maka kode akan dilepaskan limiternya oleh Amado. Amado sendiri mengatakan bahwa dia masih bisa bertahan, karena dia memang adalah sekutu Konoha, tapi dia tidak bisa bertahan secara full ketika dia diancam atau dia disiksa. Karena dia sendiri mengatakan bahwa kesetiaannya pada Konoha masih bisa diragukan ketika dia dalam ancaman. Karena itulah ketika kode nanti mungkin memaksa Amado, ketika Amado sudah ditarik lagi oleh kode dan dipaksa untuk membuka limiter, pada akhirnya Amado akan mengikuti keinginan dari kode itu. Tentunya ini baru bocoran pertama, yang nantinya kita akan tunggu lagi bocoran secara lengkap Boruto Manga Chapter 68. Nanti saya akan buat lagi bahasan secara menyeluruhnya ya. Intinya secara awal kita mengetahui dulu bahwa Eida pada akhirnya bisa menemui Amado. Itulah bahasan tentang Boruto Manga Chapter 68. See you next time. Pengumuman giveaway.
NDW Lovers mau ngadain giveaway dengan hadiah yang menarik dan ada grand prize-nya loh. Hadiahnya adalah grand prize 1. Uang tunai total Rp2.500.000 untuk 2 orang pemenang, di mana masing-masing mendapatkan Rp1.250.000 yang diundi setelah channel ini mencapai 350.000 subscriber. Yang kedua, uang tunai total Rp2 juta untuk 2 orang pemenang, masing-masing mendapatkan Rp1 juta yang akan diundi setelah channel ini mencapai 300.000 subscriber. Dan 3, uang tunai total Rp1 juta untuk 2 orang pemenang, masing-masing mendapatkan Rp500.000 yang diundi setelah channel ini mencapai 250.000 subscriber. Selain itu, ada juga hadiah bulanan, yaitu voucher Google Play masing-masing senilai Rp50.000 untuk 2 orang pemenang yang diundi setiap minggu kedua dan minggu keempat setiap bulannya. Cara dapetinnya sangat mudah loh. Yang pertama, subscribe dan share channel NDW Lovers ke semua sosmed dan kerabat teman-teman, minimal tag ke 5 temannya. Yang kedua, teman-teman komentar pakai hashtag giveaway NDW Lovers di video mana saja yang tayang. Isi komentar sangat menentukan, jadi usahakan komentar yang berhubungan dengan topik bahasan dan bukan spam atau hanya komentar berupa hashtag plus alamat IG saja. Yang ketiga, wajib sertakan nama akun Instagram teman-teman di setiap komentar untuk menghindari penipuan pemenang. Yang sudah mendapatkan hadiah voucher Google Play tetap memiliki kesempatan untuk menang salah satu dari 3 hadiah grand prize, sehingga tidak usah khawatir tidak akan dapat hadiah grand prize. Kecuali jika sudah mendapatkan salah satu hadiah grand prize, maka tidak berhak lagi mendapatkan hadiah lainnya. Pengumuman pemenang di kolom komunitas dan Instagram resmi NDW Lovers. Udah itu aja. Bebas mau komentarnya apa saja dan mau di video mana saja, tapi semakin sering berkomentar di setiap video yang tayang dengan hashtag dan juga dengan alamat IG disertakan, maka kesempatannya akan semakin besar. Semangat ikut giveaway!